Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sekarang Kamu Sudah Punya Teman. Dia adalah Mbakku Rianti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pertama-tama aku ingin memperkenalkan narasumberku kali ini yang bernama Ferdi. Di sini Ferdi ingin membagikan sebuah cerita yang pernah terjadi di kehidupan salah satu keluarga besarnya. Kejadian itu sampai menghilangkan nyawa salah satu kakak sepupunya yang bernama Rianti. Insya Allah dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal yang membuka pengetahuan kita, bahkan kejadian serupa masih kerap terjadi. Sebelum masuk ke ceritanya, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. 2013, kala itu usia Ferdi baru saja genap 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Ferdi memiliki kakak sepupu perempuan yang usianya terpaut 3 tahun lebih tua darinya. Sebut saja namanya Rianti. Rianti pada saat itu sedang menempuh pendidikan kuliah di sebuah universitas bergengsi di kota tempat tinggal Ferdi. Selain itu, Rianti juga mengambil pekerjaan part-time di malam hari untuk biaya tambahan kuliahnya. Keluarga Rianti berbeda dari keluarga saudaranya yang lain. Bisa dibilang keluarga Rianti hidup dengan segala sesuatu yang pas-pasan. Beda dengan keluarga Ferdi dan lainnya yang hidup serba kecukupan. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan tekad Rianti untuk mengejar mimpinya. Rianti memiliki mimpi untuk menjadi seorang CEO sebuah perusahaan yang dia kelola sendiri. Rianti juga memiliki tekad dan ambisi yang cukup kuat, apalagi sebagai anak sulung dari 2 bersaudara. Dia merasa semua yang terjadi dengan keluarganya adalah tanggung jawabnya. Terlebih setelah sepeninggal ayahnya karena sakit jantung, Rianti harus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja part-time, biar sang adik juga bisa lulus setidaknya sampai bangku SMA. Beruntung selama kuliah Rianti mendapat beasiswa, jadi dia tidak perlu memikirkan apapun tentang kuliahnya. Paling-paling dia hanya perlu uang untuk membeli buku yang tidak tersedia di perpustakaan kampus, karena minimnya limit buku yang ada di sana. Keseharian Ibu Rianti bekerja sebagai penjual sayur mayur dan aneka bumbu dapur di sebuah pasar dadakan sekitar rumahnya. Penghasilannya pun tidak tentu. Bisa untuk makan saja sudah bersyukur sekali mereka. Rianti dan ibunya juga tidak ingin terus-menerus berpangku tangan mengharap iba dari keluarga besar mendiang bapaknya. Jadi keluarga Ferdi merupakan susunan dari keluarga mendiang bapaknya Rianti gitu. Sedangkan ibunya Rianti sendiri merupakan warga pendatang di daerah situ. Di luar sepengetahuan Rianti, bapak dan ibunya ternyata sudah menjamin hidup Rianti kepada seorang rentenir. Gimana maksudnya? Dulu sebelum sang bapak meninggal karena serangan jantung, jauh sebelumnya bapak dan ibunya Rianti terlibat sebuah hutang dengan seorang lintah darat yang memang sudah terkenal di wilayah situ. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal Pak Hutmang, nama samaran. Seseorang yang terkenal dengan kekayaan yang melimpah dan perkebunan buah yang berhektar-hektar di wilayah sekitar. Pak Hutmang sendiri memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Tigor. Dia tampan, tapi tidak dengan hatinya. Tigor terkenal anak muda yang memiliki hati dingin serta temperamen tanpa memandang bulu, dan dia hanya tunduk pada bapaknya saja. Kembali ke cerita. Orang tua Rianti terlibat hutang dengan Pak Hutmang.
kurang lebih sekitar 195 juta. Menurut informasi dari mamanya Ferdi, sebenarnya uang yang dipinjam tidak sampai segitu. Jumlahnya membengkak karena sudah dikalkulasikan dengan bunganya. Untuk informasi jumlah hutang awalnya berapa, keluarga tidak tahu pastinya. Yang jelas saat itu orang tua Rianti hanya berhutang secukupnya saja untuk biaya perawatan bapaknya Rianti di rumah sakit, serta biaya kontrol lain-lain yang mungkin jumlahnya nggak sampai 100 juta. Keluarga besar sudah membantu, tapi apa daya, uangnya juga masih kurang dan keluarga besar juga sudah tahu kalau orang tua Rianti terlibat hutang dengan Pak Hutmang. Pikir keluarga besar, orang tua Rianti ini menjaminkan rumah mereka. Rumah yang merupakan harta warisan dari mendiang kakeknya Rianti dan sudah dibagi rata secara adil. Pokoknya semua anak-anak kakeknya memiliki rumah masing-masing dari pemberian kakek mereka, termasuk rumah yang ditempati Ferdi dan keluarganya sampai sekarang. Cuma lokasinya berpencar, tidak di dalam satu kawasan. Misalnya nih ya, Ferdi di Rungkut, terus Rianti di Menanggal, tapi masih sama-sama satu Surabaya. Paham kan? Lanjut. Ternyata hal tersebut ditolak sama Pak Hutmang. Bukan surat rumah yang mereka jaminkan, melainkan anak mereka sendiri yang dijadikan jaminan. Lantaran Pak Hutmang tahu betapa cantik dan gemulainya Rianti, ditambah dia memang pintar serta ulet anaknya. Itulah yang membuat Pak Hutmang suka. Bukan untuk dirinya, melainkan kelak Rianti rencananya akan disandingkan dengan Tigor. Menurut informasi yang didapat Ferdi, justru Tigorlah yang minta sama bapaknya supaya Rianti saja yang dijadikan jaminan, agar dia dapat dengan mudah mendapatkan Rianti. Soalnya Rianti sendiri, mohon maaf, bukan tipe perempuan murahan yang bisa gampang mau dideketin sama laki-laki manapun. Bahkan sampai di akhir hayatnya, Rianti belum pernah atau sama sekali menjalin pasaran dengan siapapun. Dia memilih fokus kuliah dan menggapai cita-citanya demi membahagiakan ibu dan adiknya yang bernama Dedi, nama samaran. Meski Rianti terkenal anak yang cantik, dia sama sekali nggak genit atau gimana-gimana gitu. Justru dia terkenal garang sama laki-laki yang suka menggodanya. Mungkin dari situlah Tigor suka dengan kepribadian Rianti yang tidak maaf murahan. Sayangnya setiap kali Tigor coba mengambil hatinya, Rianti selalu jaga jarak. Mereka satu kampus, cuma bedanya Rianti masuk karena prestasi, sedangkan Tigor bisa masuk karena kekuasaan bapaknya. Bagikan langit dan bumilah mereka itu. Mumpung ada kesempatan, Tigor licik. Dia mengambil kesempatan agar bisa memiliki Rianti selamanya. Awalnya bapak Rianti menolak, tapi Pak Hutmang malah mengancam kalau dia tidak akan memberikan hutang sepersen pun. Padahal waktu itu kondisi bapak Rianti sudah benar-benar kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sempat membaik, tapi berselang 2 bulan setelahnya, kondisi bapak Rianti kembali drop, sehingga Allah berkehendak lain. Allah mengangkat penyakit bapak Rianti dalam sebuah kematian. Ya, bapak Rianti memilih untuk menyerah menghadapi penyakitnya dan meninggal di rumah sakit ketika Rianti masih duduk di bangku SMA. Di mana saat itu Dedi masih membutuhkan banyak sekali biaya untuk masuk SMA. Ditambah dia juga harus membayar sejumlah uang untuk ujian kelas 3-nya. Yang membuat Ibu Rianti mau tidak mau berhutang kembali pada Pak Hutmang. Tapi kalau itu, Pak Hutmang tidak memberikan hutang, melainkan dia beri cuma-cuma. Karena Pak Hutmang sudah tahu bahwa kelak Rianti akan menjadi menantunya. Dan itu semua tanpa sepengetahuan Rianti. Sampai-sampai modal untuk membuka lapak jualan saja yang memberikan modalnya Pak Hutmang. Seakan secara tidak langsung ibunya sudah memberikan Rianti kepada Pak Hutmang, meski Rianti sendiri belum tentu mau. Puncaknya adalah di tahun 2013, tepatnya di bulan November. Keluarga besar Pak Hutmang datang ke rumah sambil membawa berbagai hantaran untuk meminang Rianti. Terkejutlah Rianti di situ. Dia bertanya kepada sang ibu, apa maksud kedatangan Pak Hutmang.
Ibunya hanya diam menunduk sambil berkata lirih, "Maafin ibu ya, Nduk." Rianti kebingungan mendengar ucapan ibunya. Pak Hutmang mencoba menenangkan Rianti, lalu dia ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Rianti yang mendengar itu seakan tidak percaya kalau ibu dan bapaknya sampai segitunya. Benar kepepet, tapi apa ia sampai rela menggadaikan anak kandungnya sendiri? Dengan derayan air mata, Rianti menatap Pak Hutmang dan dia berkata, "Saya tidak tahu apa-apa yang telah diperbuat orang tua saya kepada Bapak. Apa yang mereka ucapkan juga di luar sepengetahuan saya dan persetujuan saya. Andai Bapak meminta saya untuk membayar, saya bersedia untuk melunasi semua hutang orang tua saya. Tapi saya minta waktu, Pak. Saya akan rutin membayar setiap bulannya. Akan tetapi kalau saya harus menikah dengan Tigor, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Mimpi saya masih panjang. Adik saya juga masih sekolah dan saya juga masih kuliah. Nanti saya usahakan cari kerja yang gajinya memadai supaya bisa secepat mungkin segera melunasi hutang orang tua saya ke Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf." "Loh, kamu tidak perlu repot-repot kerja. Kamu nikah saja sama Tigor. Masalah adikmu dan ibumu itu urusan gampang. Kamu juga bisa melanjutkan kuliah di tempat yang bagus dengan fasilitas sempurna. Kamu tidak perlu repot-repot bekerja untuk membantu menghidupi keluargamu, Rianti." Bujuk rayu Pak Hutmang kala itu. "Bagaimana saya bisa percaya dengan ucapan Bapak, sedangkan saya tahu betul sifat dan kelakuan anak Bapak. Saya paham betul dengan watak Tigor yang temperamen, suka memalak anak-anak di kampus, dan tidak segan-segan menghajar siapapun walau orang itu tidak pernah berbuat salah sama Tigor. Jika dia bisa setega itu sama orang lain, artinya dia juga bisa melakukan hal yang sama kepada saya. Maaf Pak, sekali saya nggak mau, saya tetap tidak mau," timbal Rianti. Mendengar anaknya dihina seperti itu sama Rianti di depan keluarga besarnya, Pak Hutmang tidak terima. Diseret tubuh Rianti lalu dihantamkannya ke dinding, dan pas di depan muka Rianti, Pak Hutmang berkata, "Tidak ada yang bisa merubah perjanjian orang tuamu dengan saya. Jika mereka sudah menjaminkan dirimu, maka sampai kapanpun kamulah jaminannya dan perjanjian itu akan berakhir jika kamu mati. Tigor, ambil cincinnya, masukkan ke jari anak bandel ini," sambung Pak Hutmang. Rianti shock sekali malam itu. Keluarga juga tidak ada yang bisa berbuat banyak, apalagi mereka semua tahu sifat Pak Hutmang seperti apa. Rianti hanya bisa menangis sambil meringkuk di lantai. Lalu Tigor datang menghampirinya sambil membawa cincin yang dipasangkan ke jari manis Rianti. Selesai memasangkan cincin, Tigor mencoba ingin mencium Rianti, tapi buru-buru Rianti meludah ke arah wajah Tigor. Tigor yang mendapat perlakuan seperti itu marah. Saking tersulut emosinya, dia sampai menampar pipi kiri Rianti dengan begitu kuat. Tangisan Rianti semakin menjadi-jadi. Untuk pertama kalinya dia merasakan sakitnya tamparan Tigor yang mendarat di wajahnya. Sebelum makin tidak kondusif, Pak Hutmang meminta anak buahnya untuk membawa Tigor pergi dari rumah Rianti. Semua seserahan ditinggalkan di rumah Rianti. Dia langsung masuk kamar dan mengunci dirinya. Dia tidak ingin bertemu siapapun malam itu. Ibu dan adiknya juga menangis di luar. Begitupun dengan beberapa keluarga lainnya yang turut terdengar isak tangis mereka. Mereka juga tidak menyangka kalau semuanya bisa seperti ini. Di dalam kamar terdengar Rianti seperti sedang membanting semua benda di kamarnya. Teriakan dan tangisannya membuat orang khawatir akan kondisinya. Semua orang menyesalkan kejadian yang menimpa Rianti dan keluarganya. Hingga pas di tengah malam, suara Rianti terdengar mulai tenang. Dia sudah tidak teriak-teriak dan menangis lagi. Akan tetapi semenjak malam itu, Rianti enggan keluar kamar. Dia juga terlihat tidak berangkat kuliah lagi. Bahkan dia sampai dipecat lantaran tidak pernah masuk kerja. Pihak kampus juga mengirimkan sebuah surat karena absen Rianti sudah terlalu lama bagi mahasiswi yang diterima lewat jalur beasiswa. Paling Rianti hanya keluar kamar untuk mandi, makan, dan selebihnya dia memilih diam. Matanya bengkak, tubuhnya berantakan, dan dia lebih mirip orang linglung. Tatapannya juga kosong.
Semua keluarga sudah mencoba mengajak Rianti berbicara. Sepertinya Rianti sudah enggan merespon siapapun. Dari kejadian itu nampaknya Rianti merasa kalau di keluarganya sudah tidak ada lagi yang bisa dia percaya. Toh ibu bapaknya saja sampai tega menjadikan dirinya sebagai bahan jaminan. Ketika ibunya mencoba meminta maaf kepada Rianti, dia tidak merespon apa-apa. Rianti hanya menjawab, "Maafmu tidak akan bisa merubah semuanya, Bu. Dan aku juga tidak yakin kalau kamu adalah ibuku." Sambil kembali mengurung diri di dalam kamar. Sampai 2 minggu berlalu, Rianti masih terus sama seperti ini. Kedatangan pihak kampus juga tidak bisa merubah kondisinya. Bahkan pihak kampus mengatakan kalau sampai minggu besok Rianti tidak kunjung masuk kuliah. Katanya pihak kampus dengan berat hati akan mengeluarkan Rianti secara sepihak tanpa toleransi apapun. Bagi mereka, ada banyak anak yang menginginkan posisi Rianti. Jadi pihak kampus akan memberikan posisi Rianti kepada anak-anak berprestasi lainnya. Sekalipun Rianti sedang berada di titik tersulit dalam hidupnya, pihak kampus tidak peduli. Meski sedang di dalam kamar, sepertinya Rianti mendengarkan setiap perkataan yang diucapkan pihak kampus kepada ibunya. Rianti tidak bisa merespon apa-apa. Kala itu pikirannya benar-benar kacau karena sebuah perjodohan ini. Ingin rasanya dia kabur dan menghilang dari kehidupan yang sekarang. Tapi nasib ibu dan adiknya bagaimana? Dia takut nyawa ibu dan adiknya yang akan jadi taruhannya. Sampailah di suatu titik di mana Rianti sudah tidak tahan lagi dengan hidupnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat hari masih tengah malam. Saat semua orang masih tertidur lelap di dalam mimpi mereka masing-masing, Rianti keluar dari kamarnya. Sebenarnya malam itu ibunya dengar kalau Rianti keluar kamar. Di pikiran sang ibu, Rianti hendak ke kamar mandi dan saat melihat ke arah jam, waktu itu masih sekitar pukul 12:30 malam. Ibunya juga mendengar dengan jelas suara pintu kamar Rianti terbuka dan tidak tertutup kembali, yang artinya Rianti masih ke kamar mandi belum balik ke kamar. Tapi tunggu demi tunggu, kok Rianti belum balik ke kamarnya? Gak mungkin kalau ibunya tidak mendengar suara pintu kamar Rianti tertutup. Wong kamar mereka bersebelahan. Ibunya hanya mendengar suara pintu kamar Rianti yang terbuka dan habis gitu hening, gak ada suara apa-apa. Itu juga bukan suara pintu kamarnya Dedi. Karena by the way, kamarnya Dedi itu pintu geser bukan dibuka. Jadi saat Rianti buka kamar, itu pasti kedengaran banget bunyi ceklek, sama ada suara denyitan dari ensel pintunya. Kalaupun ditutup kembali suaranya juga sama, tapi terdengar ada suara tambahan. Duk, soalnya ketutup pintunya. Lah waktu itu gak ada suara yang begitu, paham kan? Penasaranlah ibunya. Beliau langsung keluar dan benar pintu kamar Rianti terbuka. Putrinya juga tidak ada di dalam kamar. Masa ke kamar mandi sampai 1 jam. Dari jam 1:30 pagi sampai jam 1:30 pagi. Bayangkan itu ngapain aja. Gak biasanya Rianti suka berlama-lama di kamar mandi. Paling lama cuma 20-30 menit. Dengan pelan-pelan ibunya berjalan ke arah kamar mandi yang terletak di dekat dapur. Saat berjalan ke belakang dapur, ibunya melihat kalau lampu dapur dan kamar mandi gelap. Biasanya orang rumah kalau mau ke kamar mandi pasti menyalakan lampu dapur untuk cari sendal kamar mandi. Beliau nyalakanlah lampu dapur sambil memanggil-manggil nama Rianti. Beliau juga sadar kalau sendal kamar mandi semuanya ada di tempatnya. Begitupun dengan sendal Rianti. Artinya Rianti tidak ke kamar mandi. Tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri, ibunya tetap berjalan ke kamar mandi sambil dengan perasaan yang was-was. Entah kenapa malam itu firasat ibunya sudah tidak enak. Pas sampai di depan kamar mandi dan beliau menyalakan lampunya, benar, Rianti tidak ada di sana. Lantas kemana perginya Rianti malam itu? Tidak berselang lama beliau terkejut manakala mendengar suara gubrak dari arah ruang tamu. Gara-gara suara itu, Dedi juga sampai terbangun dari tidurnya dan Dedilah yang berjalan pertama kali ke ruang tamu.
Gak lama kemudian Dedi teriak dengan suara yang cukup keras sampai membuat ibunya panik dan segera menghampirinya. Di mana Dedi hanya berdiri mematung di samping saklar lampu ruang tamu, sembari matanya melihat ke arah plafon. Begitu sang ibu berdiri di samping Dedi, ibunya juga ikut berteriak, "Ya Allah, Rianti!" Ibunya langsung berlari ke arah kaki Rianti, memegangi kedua kaki anaknya yang perlahan-lahan mulai dingin. Sayang sekali, tapi Rianti malam itu sudah tewas gantung diri di sebuah kipas besar yang ada di ruang tamu rumahnya. Ibunya terus memegangi kaki Rianti, sedangkan Dedi berlari keluar rumah sambil teriak meminta tolong. Beberapa warga yang mendengar suara teriakan Dedi langsung terbangun dan bergegas ke rumah Dedi. Dengan tangisan yang terus keluar dari kedua matanya, Dedi berkata kalau kakaknya yaitu Rianti gantung diri di rumah. Ibunya di dalam sedang memegangi kaki Rianti dengan harapan semuanya belum terlambat. Warga langsung berbondong-bondong ke rumah Rianti dan mendapati Bu Erin, nama samaran, sedang berupaya memegangi kaki Rianti sambil menangis teriak memanggil nama Rianti. Tapi Rianti tidak merespon sedikit pun. Salah satu warga mengambil tangga untuk memotong tali yang mengikat leher Rianti. Dari bawah beberapa orang lainnya berusaha menangkap tubuh Rianti yang sudah terbujur kaku dengan matanya yang membengkak serta lidahnya sedikit terjulur keluar. Beberapa lainnya mencoba menghubungi polisi setempat. Bu Erin langsung menangis histeris sambil memeluk jasad anaknya yang sudah pucat. Dedi pingsan waktu melihat jasad kakaknya. Semua keluarganya datang ke rumah Bu Erin. Semuanya mengaku tidak percaya kalau Rianti nekat berbuat seperti ini. Malam itu merupakan malam yang banjir dengan air mata melepas kepergian Rianti selama-lamanya. Polisi juga menyimpulkan kalau kematian Rianti murni bunuh diri. Setelah semua persiapan untuk pemakaman Rianti selesai, sekitar selepas sholat zuhur Rianti langsung dimakamkan pas di samping makam mendiang bapaknya. Tawanya, senyumnya, dan pelukan hangat Rianti akan selalu dikenang selama-lamanya oleh semua orang yang mengenalnya. Satu persatu teman-teman Rianti berdatangan, turut mengucapkan bela sungkawa. Bahkan pihak kampus juga menyesalkan keputusan seperti ini yang diambil oleh Rianti. Apa mau dikata, semuanya sudah menjadi pilihan Rianti sendiri. Bagaimana dengan Pak Hutmang? Setelah kematian Rianti, Pak Hutmang melepas semua hutang piutang antara dia dan keluarga Rianti. Hitung-hitung untuk menebus segala kesalahannya kepada Rianti agar hidupnya tidak selalu dibawa bayang-bayang Rianti lagi. Egois. Bukan egois lagi sih, tapi bangsat. Apa kisahnya sampai di situ? Tidak. Karena masih ada beberapa teror yang wajib kita ungkapkan, dan konon katanya teror inilah yang membuat Tigor juga turut melakukan aksi bunuh diri di garasi rumahnya. Penasaran? Kita masuk ke teror Rianti. Teror sendiri sebenarnya lebih sering dialami oleh Dedi. Tapi aku tidak menyebutkan semua teror yang diterima Dedi. Mungkin hanya 2 atau 3 teror saja, dan itu aku pilih yang paling serem. Gak usah banyak cincong, teror yang dialami Dedi dimulai. Kejadian pertama Dedi alami ketika pas di malam 3 hariannya Rianti. Saat semua orang sedang asik jagongan di luar rumahnya, Dedi memilih tidur agak sore karena keesokan paginya dia harus membantu belanja di pasar. Akan tetapi Dedi terbangun di jam 02 saat dia mendengar suara sebuah kursi yang terjatuh di lantai. Baik, rumah Dedi ini lantainya terbuat dari kayu jati ya. Suara ini persis dia dengar sewaktu di malam kematian Rianti. Awalnya Dedi tidak mengaitkan satu sama lain dan dia memilih bangun dari tidurnya untuk berjalan ke arah ruang tamu. Soalnya sumber suara itu memang dari sana. Suaranya cukup keras, jadi nggak mungkin kalau dia sampai salah dengar. Perlahan dia buka pintu kamarnya, lalu kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi, suasana rumahnya justru gelap dan hening. Apa semua orang sudah pada tidur ya? Pikir Dedi malam itu. Nggak tahu kenapa tubuh Dedi seperti terus didesak untuk berjalan ke arah ruang tamu. Padahal di sana sepi dan sepertinya tidak ada orang satupun. Di pikirannya juga, mungkin keluarganya pada pulang ke rumah masing-masing.
Lantas suara itu suara apa kalau di ruang tamu gak ada orang sama sekali? Dengan perasaan was-was, Dedi terus berjalan sambil sedikit mengendap-endap. Karena dia tidak ingin membangunkan ibunya. Tanpa Dedi sadari, sebenarnya malam itu dia ada di situasi persis seperti malam saat Rianti bunuh diri. Cuma Dedi mikirnya gak sampai ke situ. Ketika langkahnya pas di perbatasan lorong dalam dengan ruang tamu, dia hanya melihat sebuah ruang gelap. Tangannya mencoba meraba dinding di sebelah kirinya untuk mencari saklar lampu. Pada saat sudah ketemu, lampu pun kini mulai menyala. Tapi mulut Dedi tahu-tahu teriak manakala matanya melihat ke arah sesuatu yang tergantung di atas plafonnya. Ada sosok pocong yang lehernya tergantung sebuah tali di baling-baling kipas yang ada di plafon ruang tamunya. Tubuh pocong itu membelakanginya, tapi ketika tubuhnya berputar dan kini keduanya saling tatap, Dedi justru lebih terkejut. Ternyata sosok yang terbungkus kain kafan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya sendiri, yaitu Rianti. Mata Rianti menatap tajam ke arah Dedi, tidak berkedip sedikit pun. Wajahnya pucat, lalu kedua mata pocong Rianti menangis dan meminta tolong. Yang namanya orang ketakutan, jadi Dedi gak bisa fokus. Dia hanya terus-menerus teriak sampai membuat panik banyak orang. Dedi hanya bisa duduk meringkuk di lantai sambil menutup kedua matanya sambil menangis. Waktu Dedi mendengar banyak suara yang menenangkan dia, pelan-pelan Dedi melepas tangannya dan memandang ke arah sekitar. Ternyata saudaranya masih ada di rumahnya malam itu. Dia benar-benar kebingungan sampai tidak bisa berkata apapun. Keluarganya bingung melihat gelagat Dedi. Mulai dia yang tiba-tiba mengendap-endap keluar kamar, terus selingukan sampai berjalan ke ruang tamu. Semua orang manggil namanya, tapi Dedi seperti tidak mendengar, apalagi melihat orang satu pun ada di depan matanya. Seakan Dedi waktu itu sedang berada di dimensi yang berbeda. Orang-orang akhirnya membiarkan Dedi terus dengan tingkahnya. Gayanya seperti sedang menyalakan lampu, meskipun dari awal saat Dedi keluar kamar, semua lampu dalam kondisi terang benderang. Menurut kepercayaan masyarakat di tempat tinggal Ferdi, jika ada sanak saudara yang meninggal dunia, maka pihak keluarga diwajibkan untuk ambil libur apapun, entah itu kerja maupun sekolah selama 1 minggu. Tujuannya untuk begadang sampai malam 7 hariannya. Alasan tersendiri Ferdi gak paham. Yang dia tahu katanya, orang yang sudah meninggal itu masih belum bisa memahami bahwa dirinya sudah meninggal atau belum. Sampai malam ke-7 kematiannya, secara perlahan arwah itu telah menyadari bahwa antara dia, orang yang sudah meninggal, dengan keluarganya sudah berbeda alam. Pada intinya sih, biar arwah itu tidak merasa kesepian ketika dia berusaha memahami perbedaan tersebut. Ada juga yang bilang bahwa arwah orang yang meninggal masih ada di sekitar rumahnya sampai ke 40 hariannya. Akan tetapi kepercayaan sekitar Ferdi mengatakan kalau 7 hari saja sudah cukup untuk membantu menemani arwah tersebut menerima takdirnya. Makanya sampai malam ke-7 hari lampu rumah gak boleh mati kalau malam, dan harus ada yang berjaga di luar rumah setiap malam. Biasanya orang-orang yang hendak berjaga malam di luar rumah, kalau siang dia akan tidur pulas, bila perlu baru bangun ketika hari sudah malam. Jatuhnya sudah menjadi sebuah tradisi di sana yang dipercaya banyak masyarakat di wilayah itu sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.